Halo, saya bersama Bang Nasgian selaku aktivis muda. Saya akan berdiskusi, berbincang dengan beliau di saluran channel Total Bicara dengan tema yang akhir-akhir ini menjadi diskursus di berbagai lintas generasi. Indonesia gelap. Menurut Bang Sagian memahami terkait tentang Indonesia gelap itu, kenapa para mahasiswa dalam hal ini adalah aktivis melakukan gerakan dengan tema Indonesia gelap? Apa sebenarnya yang terjadi di akhir-akhir ini? Ya, terima kasih. Nama saya Nasgian Junedi ya. Ya. Saya presiden dia nama saya Nasgian Junedi. Saya tidak pernah membuat nama samaran di dunia aktivis maupun di panggung hiburan. Saya tidak pernah punya nama samaran karena saya sudah aktif di dunia filmmaker juga. Itu tetap nama asli saya. Sebagai aktivis seni budaya dan aktivis pemuda, saya sebenarnya prihatin dengan suasana keindonesiaan hari ini. Walaupun ada harapan besar untuk pemerintahan Pak Prabowo Gibran, dengan misalnya berbagai penangkapan hari ini, itu saya mengapresiasi dengan baik. Kasus Pertamina akhirnya terbongkar. Kalau memang bukan instruksi langsung dari presiden, tidak mungkin terungkap kasus itu. Terus kasus Timah juga, sayangnya Indonesia gelap itu ada karena keprihatinan teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa, adik-adik kita, justru adik-adik saya juga. Karena dulu saya merasakan mereka di jalan bagaimana mengkoordinir pasukan untuk mengkritisi segala sesuatu di republik ini. Hari ini kayak misalnya Papua itu minta sebenarnya sekolah gratis. Mudah-mudahan ke depan pemerintah memperhatikan itu, karena gelapnya pendidikan Indonesia kan salah satunya itu. SPP pasti naik, mau tidak mau pasti naik. Dengan walaupun semua pajak kebutuhan pokok nggak naik, tapi tetap naik di suasana memasuki bulan Ramadan ini, semua harga naik dan nggak akan mungkin turun. Sampai psikologis uang rupiah kita katanya cuma 13.400, itu ternyata tembus sudah 13.500. Jadi gini. Jadi berat kalau kita bicara untuk pertumbuhan ekonomi itu 8%. Nah, pertanyaan saya, kan begitu banyak gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa hampir di seluruh provinsi. Apakah gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam hal ini itu ada motif yang mempengaruhi, atau ada orang-orang di belakang ini, atau organisasi bayaran, atau gimana? Apakah memang idealismenya masih tetap terjaga dalam melakukan gerakan dan melakukan kritik, atau ada faktor politik lain yang mencoba dimasuki oleh orang-orang ya oposisi lah, atau apalah kira-kira seperti itu? Apakah ada atau tidak? Seperti apa? Kalau saya lihat hari ini, insya Allah saya melihatnya adalah teman-teman student movement ini, gerakan mahasiswa ini masih murni. Karena terbukti kemarin tidak ada kios yang merugikan orang, malah banyak yang simpati sebenarnya kasih. Walaupun ada menunggangi itu isu tentang Pak Jokowi sendiri, mengadili Jokowi dan sebagainya, itu saya anggap memang salah satu varian lain. Karena itu di luar koridor ini, karena masih bicara suksesi pemilu kemarin itu, isu anti Jokowi itu. Tapi mereka kepingin pendidikan murah,
bayar kuliah juga bisa mereka terjangkau, biaya hidup mereka yang dari perantauan mahasiswa-mahasiswa ini itu, dan termasuk yang kabur aja dulu itu hashtag sebenarnya itu sebenarnya pukulan buat teman-teman aktivis yang sudah masuk di pemerintahan kayak Bang Nusron Wahid, Immanuel Ibanisher. Jadi Wamen saya juga kecewa, Bang Noel bilang ya kabur aja dulu, ya sudah kabur aja, nggak usah kembali, nggak boleh seperti itu. Ya, jadi perspektifnya anak bangsa ini bagaimana dia terhadap peduli cinta kepada tanah airnya dalam apapun, selama itu krisis konstruktif untuk bangsa ini lakukan, dan Pak Prabowo tidak anti kritik itu sebenarnya. Ya, jadi gerakan apa namanya dengan hashtag Indonesia Gelap itu memang murni idealisme atau tadi murni ya? Kalau saya murni. Jadi tidak ada faktor yang lain. Kalau mencoba ditunggangi. Kalau menunggangi kan ibu-ibu nggak ada yang kasih air minum ini. Atau ada punya langsung dibagikan logistiknya di bis masing-masing misalnya kayak gitu. Atau ini nggak ada. Atau ada yang ini mencoba menutupi kasus-kasus yang lain. Ya. Misalnya pagar laut misalnya, atau kasus-kasus lain. Jadi kalau saya juga seorang aktivis hukum juga, kebetulan kita juga lagi membuat lembaga bantuan hukum di beberapa ormas Islam. Memang melihatnya bahwa kejadian kemarin itu bahwa masalah pagar laut dan sebagainya itu tumpukan dari masalah yang tidak pernah diselesaikan bertahun-tahun. Barulah terakumulasi dengan harapan besar kepada pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini bisa menyelesaikan kasus-kasus itu. Dan ingat bahwa ini kompleksitas masalah, dan istilahnya kita itu sudah mengakar nih oligarki